warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah biasa. Belum pembelajaran, seperti biasa kita berdoa. Silakan diikuti oleh Siap gerak berdoa mulai. Untuk selanjutnya, sebagai rasa cinta kita pada negara kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salah satu pemimpin serta semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya dalam cek kehadiran kalian semua hari ini yang tidak hadir ada siapa? Oh. Kemudian siapa lagi? Tidak. Ada yang tahu? Oke, selanjutnya sudah siap untuk belajar? Bukunya sudah siap? Selanjutnya sudah sesuai dengan kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, pada hari ini kita
kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pergantian imam, cara mengingatkan imam dan masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah. Pada minggu kemarin kita belajar tentang posisi imam dan makmum. Saya masih ingat posisi imam dan makmum. Ketika makmum hanya laki-laki, posisinya bagaimana? Rafi. Kalau posisinya imam hanya satu orang laki-laki, posisinya bagaimana? Berdiri di samping kanan imam. Kemudian kalau makmumnya perempuan, di belakang imam ada jarak berapa hasta? 3 hasta. Sekarang masuki materi selanjutnya, yaitu pergantian imam. Sebelum ke materi ada sebuah kata menjaga wajada sebagai motivasi bagi kita bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jadi kita ketika belajar mencari ilmu harus bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah apapun. Ketika bekerja mencari ilmu, ketika bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Karena kita masih sekolah belajar, maka belajar kita harus sungguh-sungguh agar apa yang kita harapkan besok tercapai. Baik, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan cara pergantian imam. Yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat mengetahui cara mengingatkan imam ketika lupa. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui bahwa masjid adalah tempat yang utama untuk sholat berjamaah. Baik, sebelum ke materi, silakan amati video berikut. Baik, perhatikan video berikut. Perhatikan pergantian imam atau nama lainnya istikhlaf. Istikhlaf itu artinya menurut bahasa pergantian imam. Kemudian menurut istilah adalah pelimpahan dari imam untuk menggantikan posisinya dalam memimpin dan meneruskan sholat. Mungkin kita dalam sholat berjamaah sudah ada yang pernah mengalami pergantian imam yang sholat berjamaah? Apa lu nggak pernah sholat berjamaah? Pergantian imam pada sholat Jumat dan selain sholat Jumat. Jadi ada dua dalam pergantian imam. Ini di sholat Jumat dan selain sholat Jumat. Sekarang cara mengingatkan imam ketika lupa. Cara mengingatkan imam ketika lupa, yaitu bagi makmum laki-laki cukup dengan membaca tasbih. Bunyinya bagaimana? Sin, murisin, tasbih bunyinya bagaimana? Subhanallah. Kemudian dengan niat zikir atau mengingatkan. Kalau niatnya hanya mengingatkan tidak boleh, tapi niatnya ingat zikir. Kalau niatnya mengingatkan saja, nanti sholatnya batal. Selanjutnya, masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah. Kenapa masjid menjadi tempat yang utama untuk sholat berjamaah? Pada dasarnya sholat berjamaah itu tidak harus di masjid, bisa di mana? Di rumah, di rumah, di musola, atau di tempat yang lain yang bisa untuk jamaah. Tapi kenapa kok masjid menjadi tempat utama? Karena Allah itu memberikan nilai-nilai tersendiri atau pelajaran yang bisa diambil dari masjid. Baik, sampai di sini ada
tapi masih lupa. Bagaimana? Ketika imam sudah diingatkan tetapi masih lupa. Ketika imam sudah diingatkan tetapi masih lupa. Kemudian ada lagi bamiji. Bagaimana cara menepuk tangan bagi perempuan ketika mengingatkan? Baik, yang pertama, ketika imam sudah diingatkan, misalkan lupa membaca apa tadi? Kalau laki-laki, tasbih, subhanallah, lupa, masih lupa lagi membaca, diingatkan lagi, subhanallah. Itu ya. Ketika masih 3 kali masih lupa, maka misal kita kadang-kadang imam membaca Fatihah, mungkin karena sedang tidak konsentrasi maka membaca Fatihah saja kadang bisa lupa. Diingatkan masih lupa, kemudian diingatkan lagi masih lupa, kemudian diingatkan lagi masih lupa. Maka kita salah satu dari makmum itu mengingatkan dengan bacaan misal meneruskan iya karena butuh, iya karena stamina. Setelah itu imamnya lupa, maka kita mengingatkan iya karena butuh, iya karena stamina. Ihdinas siratal. Jangan disempurnakan semuanya, hanya memancing kata-katanya saja. Begitu ya. Misalkan lagi suratan lupa, maka diingatkan awal suratannya saja. Yang lupa terusannya. Itu paham ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menepuk tangan bagi perempuan? Menepuk tangan itu bukan seperti ini. Misalnya imamnya lupa 1 kali saja, tapi caranya bukan seperti ini. Menepukkan telapak tangan, salah satu telapak tangan, boleh kanan boleh kiri, ke punggung telapak tangan yang lain seperti ini. Jadi bukan seperti telapak tangan dan telapak tangan, tapi telapak tangan dengan punggung telapak. Boleh kanan ke kiri, boleh kiri ke kanan. Tapi yang mudah biasanya kanan ke kiri. Caranya bukan seperti imamnya lupa ditepuki. Tidak seperti itu ya. Kok nanti keliru di masjid. Katanya Pak Guru kalau imamnya lupa suruh tepuk tangan. Itu malah menyoraki. Imamnya lupa suruh. Itu tidak. Tapi cukup seperti ini. Atau yang kanan. Paham ya? Paham. Dengan niat mengingatkan. Kalau niatnya bermain-main, nanti sholatnya batal karena gerakan selain gerakan sholat itu membatalkan sholat. Contoh lagi sholat, kukur-kukur ini terus itu bisa membatalkan sholat. Melebihi 3 kali gerakan, ingat 3 kali gerakan. Jadi untuk selanjutnya sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini, silakan didiskusikan materi berikut. Masing-masing kelompok nanti berdiskusi. Baik, ini silakan dicermati masing-masing kelompok dikerjakan, kemudian salah satu nanti biasa untuk bisa dipresentasikan di papan. Silakan diperhatikan sebagai bahan diskusi. Silakan didiskusikan. Ada 5 persoalan. Didiskusikan, semuanya menulis. Dijeda dulu. Baik, untuk diskusi pada hari ini selesai ya. Nanti ada yang mewakili untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi? Yuk. Silakan Amin untuk presentasi. Wajib bagi jamaah untuk menundukkan imam menghenti pada rakaat pertama sholat Jumat. Baik,
Yang kedua, ya, maksudnya di depan. Sini kan. Kelebihan salat berjamaah di masjid adalah akan mendapatkan penerangan di hari ke-8 di hari kiamat. Yang kedua, di masjid kita dapat bertemu banyak jamaah untuk bisa saling mengerti, mengenal, dan menjalin tali silaturahmi satu sama lain. Baik, terima kasih. Dari diskusi pada hari ini, saya kira apa materi pada hari ini dapat diterima dan semuanya bisa memahami. Baik, pada pagi hari ini saya simpulkan kembali materi pada hari ini, yaitu tentang pergantian imam. Kemudian mengingatkan imam ketika lupa. Pada dasarnya pergantian imam ketika imam lupa, ketika imam berhadas atau batal, maka yang sering adalah yang di belakangnya yang menggantikan imam maju. Seperti pada video yang tadi kita lihat bersama-sama. Kemudian cara mengingatkan imam ketika lupa bagi laki-laki yaitu membaca tasbih subhanallah dengan niat berzikir dan mengingatkan. Kemudian untuk makmum perempuan caranya dengan menemukan tangan atau seperti. Kemudian kenapa kok masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah? Antara lain karena di masjid banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan, antara lain ketika orang yang suka berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah di hari kiamat nanti akan mendapatkan penerangan dari Allah. Kemudian di masjid juga kita akan bertemu dengan banyak orang. Banyak orang, kemudian kita bisa saling mengenal, saling mengerti, saling menghargai, saling mengerti kebutuhan orang lain, sehingga kita dapat bertoleransi antara satu jamaah dan jamaah yang lain. Mungkin hanya itu pertemuan pada pagi hari ini. Saya cukupkan sekian, namun sebelum materi pada hari ini kita tutup bersama, materi yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang zikir setelah sholat. Baik, marilah kita akhiri pada pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.